Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Amin. Amin. Kalau ada sukacita boleh dilihat di samping kiri kanan, tebarkan senyum. Tanda kita memang dalam sukacita hari ini boleh berkumpul, bersekutu di dalam Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, kita pada saat ini sampai pada Minggu 4 Masalen 17 Maret 2024. Kita akan disapa dengan tema di sini yang akan disampaikan, dilayani oleh hambanya dengan tema pertobatan Zakheus. Kiranya kita pada saat ini boleh dengan siap untuk bersama bersekutu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, meninggalkan segala apa yang ada saat ini. Boleh kita bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan, memberikan persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Oleh kuasa darahnya kita telah ditebus. Kekudusannya melingkupi kita sehingga kita boleh mengalami pemulihan. Mari kita datang ke hadirat jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bernyanyi oleh kuasa darah. Kita berikan suara kita yang terbaik bagi Tuhan, karena suara kita adalah pemberian Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah
pujian hanya sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau menebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, Kau menebus dosaku, kekudusanmu yang kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, karena Dialah yang Maha Pengampun. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak mungkin layak secara manusiawi di hadapan-Nya, tapi kita berharga di mata Tuhan. Oleh kuasa darah-Nya yang kudus, kita yakin dan percaya kita telah ditebus. Mari saudara-saudara, secara pribadi kita mengaku mungkin ada kekurangan kesalahan kita, baik terhadap sesama kita yang ada di sekitar kita, di dalam keluarga, baik dengan sesama kita di dalam pekerjaan. Mari saudara, kita memohon ampun, karena Dialah Maha Pengampun. Kita
bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lihatlah, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, itulah yang kita temukan di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, berikan pujian bagi Tuhan dengan memberikan hati kita di setiap waktu, karena pastinya tiada pernah berubah bagi kita. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah,
bermazmur dari 119 ayatnya yang ke-9 sampai ke-16. Saya akan membaca dengan ayat ganjil, saudara-saudara menyambut di dalam ayat yang genap, dan yang terakhir ayat 16 kita bersama. Dengan perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan senang hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Begini firman Tuhan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian epistel kita pada pagi hari ini.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat GMI Manuel Banjarmasin Minggu 17 Maret 2023. Selamat datang bagi jemaat semuanya. Di dalam hari ini kita bersuka cita memuji Tuhan dan kita bersyukur boleh ada di tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita ada di tempat ini, tapi oleh kuasanya kita ada di tempat ini. Dan kita juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu keluarga Nurlia Boru Manurung yang hari ini boleh bergabung pada saat ini bersama keluarga, mama tercinta dan anak. Dan pada saat ini kami boleh mempersilahkan untuk memperkenalkan biar kita lebih dekat di dalam Tuhan. Silakan untuk berdiri. Terima kasih puji Tuhan, kami bisa bersekutu dengan jemaat Metodis yang ada di sini. Kita sama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan sesama jemaat di Metodis yang ada di sini. Puji Tuhan. Jadi kami di sini stay dari Desember sampai nanti mungkin bulan 4 karena ada pengobatan yang saya jalani di rumah sakit Banjarmasin. Jadi kami berharap silaturahmi ini akan berjalan karena kami memang sering ke Banjarmasin, tapi baru kali ini kita bisa bersekutu di dalam gereja Metodis ini. Dan terima kasih buat Amang. Kemarin kita dapat kunjungan dari warga jemaat, kebetulan tetangga ibu Lin ya, Novi. Terima kasih. Itulah berkat yang kami terima di lingkungan. Kebetulan kami tinggal di Jalan Sintuk nomor 1 dan ibu di Jalan Sintuk nomor tetangga. Jadi Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih. Kita dipertemukan dalam suasana sukacita. Terima kasih kami sudah dikunjungi dan minggu kemarin memang kami mau ke sini, cuma karena alamat Google-nya kurang lengkap, jadi saya tanya sama ibu untuk bisa bersekutu di sini bersama warga jemaat Metodis. Jadi apapun keadaan kami, kiranya Bapak Ibu bisa menerima kami walaupun hanya sebentar Dengan senang jadi nanti kalau sudah sembuh kami akan balik ke Muara Tewe, kebetulan tugas di Muara Tewe. Terima kasih. Dan bersama kami ada anak kami tercinta Desnatali, kebetulan juga sekolah di Don Bosco. Saya punya anak 2, semua alumni Don Bosco. Dan selama sakit, Mama juga datang dari Pekanbaru. Ada bersama kita di sini, puji Tuhan. Mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan. Amin. Untuk menatap kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk perkenalannya. Kami dari jemaat GMI Manuel Banjarmasin tetap mendoakan selalu buat Ibu Nurlia Manurung boleh menjalani pengobatan, mendapatkan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selanjutnya di dalam warta jemaat dari panitia kebaktian, kita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan daripada Ibu Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan untuk pelayanan dan tata ibadah boleh kita lihat di slide, dan juga kita mengingatkan untuk pelayan di minggu depan, untuk pelayan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis oleh Saudari Beatrix Sitohang, pemandu pujian atau singer Marsdayanti Bule, pemusik Sosen, doa syafaat Bapak Pendeta James Damanik, persembahan Warning Waru, operator LCD Saudara Yohanes Gessler, persembahan pujian dari kelas meeting Anton, dan penyambut jemaat kelas meeting Saudari Mas Dayanti. Kiranya Tuhan memberkati di dalam persiapan untuk melayani Tuhan. Minggu depan kita akan memasuki Minggu Palmarum, mengingatkan bagi kita untuk memasuki minggu terakhir Prapaskah. Kita boleh meluangkan waktu kita dengan memberikan ataupun mengadakan dekorasi gereja dengan daun palem, dan kami minta untuk P3MI memberikan waktunya juga. Untuk rapat panitia kebaktian hari ini 17 Maret 2024, setelah kelas meeting serentak akan diadakan rapat tim panitia kebaktian, mengundang dan menghimbau semua tim panitia kebaktian untuk boleh berhadir di dalam rapat ini dengan agenda rapat materinya Paskah. Selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, untuk kantong persembahan diadakan 2 kantong untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk kas PPHB. Berita persembahan minggu kedua Maret 2024 dan kehadiran jemaat boleh kita lihat di slide. Mengingatkan kita juga di dalam firman-Nya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Dari Komisi Keanggotaan Evangelisasi, kelas meeting serentak akan diadakan pada hari ini, dan diharapkan kepada pemimpin kelas meeting supaya mempersiapkannya, boleh mengambil tempat di waktu yang kita lakukan setelah ibadah. Jemaat yang berulang tahun di bulan Maret 2024 yaitu Saudara Nixon Tafani, Alvin Tandi, Mas Dayanti Gule, Berliana Putri Lestari Panggabean. Karena Tuhan memberkati selalu. Di dalam Tuhan kita boleh bertambah umur, bertumbuh dalam iman, Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di slide. Mari kita memberikan waktu kita untuk mendoakan di dalam pokok-pokok doa yang sudah diterbitkan melalui warta jemaat. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAP, kelas katekisasi CD diadakan setelah ibadah minggu. Renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA jemaat. Dimohon kepada kita meluangkan waktu. Di pagi boleh kita membaca, mendengarkan renungan Sabda Kehidupan sebagai penguat di dalam kita sebelum melakukan aktivitas kita. Dan juga gemar membaca Alkitab bisa kita lihat
di slide dari hari Senin sampai hari Minggu kita boleh meluangkan waktu kita membaca firman Tuhan. Selanjutnya dari panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja PPLPG, kita boleh lihat apa yang sudah berlangsung, apa yang sudah dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati daripada panitia sehingga boleh melakukan dengan kita boleh ambil bagian di dalam pengadaan lahan dan juga pembangunan gereja. Tuhan selalu menyertai. Dari P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan hari Kamis 21 Maret 2023 seperti biasa diadakan di gereja pada pukul 7 malam. Yang memimpin kelas meeting yaitu Saudari Beatrix Sitohang dengan liturgis pemusik Marali, mengingatkan untuk kehadiran setiap pemimpin CM dan anggota grup CM. Mari mengajak, menjadikan sebagai sarana membawa jiwa baru sebagai persembahan yang hidup di tahun 2024. Dan juga program P3MI yaitu ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di gereja pukul 7 malam dengan tema kasih yang tiada tara. Lukas 23 ayat 33 sampai 43 dengan pelayan firman yaitu hamba Tuhan Evangelis Nopia Daud dan WL Werning Waru pemusik Saudara Merali, mengingatkan untuk kehadiran setiap pengurus dan anggota P3MI dengan mengajak menjadikan sarana membawa jiwa baru sebagai persembahan hidup di tahun 2024. Selanjutnya yaitu dari majelis jemaat, minggu depan akan diadakan yaitu rapat majelis prakongres yaitu tanggal 24 Maret 2024. Mari majelis jemaat mempersiapkan yang akan dibicarakan di dalam rapat majelis jemaat prakongres tersebut. Selanjutnya konferensi. Boleh kita diingatkan untuk konferensi yang akan berlangsung, yaitu yang pertama konferensi resort yaitu hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 11 WITA via Zoom. Konferensi distrik pada hari Sabtu 18 Mei 2024. Konferensi tahunan yaitu hari Kamis sampai Minggu 6 Juni sampai 9 Juni 2024 di Palembang. Dengan keterangan di konferensi tahunan ini ada 3 pendeta yang akan pensiun. Bentuk apresiasi untuk pendeta pensiun tersebut, setiap jemaat GMI di wilayah 2 mempersembahkan 10.000 per orang sampai dengan bulan Maret 2024. Jumlah jemaat GMI Manuel Banjarmasin adalah 74 orang, dan maka akan diserahkan persembahan apresiasi kepada pendeta pensiun sebesar Rp740.000. Mari kita jemaat Tuhan mengumpulkan dari setiap keluarga dan menyerahkan ke komisi keanggotaan Ibu CLS Epiati dan Dulina atau langsung ke bendahara gereja yang sudah mengumpulkan, yaitu Bapak Pendeta James Damanik untuk 3 orang 30.000. Kita diingatkan untuk persembahan untuk pendeta pensiun yaitu 10.000 per orang. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam jemaat GMI Manuel Banjarmasin, segala rencana, segala program sepanjang minggu depan dan program tahunan, program jangka panjang, jangka pendek. Tuhan memberkati dan kita boleh melayani dengan tulus di dalam Tuhan.
Demikian warta jemaat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Sebelum kita masuk kepada doa syafaat, mari saudara-saudara yang terkasih, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kasih-Nya tiada duanya, karena belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kita dengan apa adanya, selain daripada kasih Yesus, kasih-Nya yang sempurna memberikan kepada kita untuk kita layak menghadapkan, bukan dengan belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia
Bapa di surga, atas setiap kami yang sudah boleh duduk, diam dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran di rumah-Mu, di tempat ini. Dari sekian juta tempat rumah-Mu yang dikuduskan untuk tempat kami beribadah, kami percaya rumah ini adalah rumah yang telah Engkau tetapkan dan tentukan. Dan Engkau telah menuntun setiap kami jemaat bertumbuh, bertambah, bahkan menjadi alat di tangan-Mu menyatakan tujuan-Mu, maksud abadi-Mu di kekekalan, agar banyak orang mengalami pemulihan lewat rumah-Mu. Bukan rumah pergunjingan, bukan rumah mendemonstrasikan kesombongan, bukan rumah yang mendemonstrasikan percekcokan atau belas kasihan, tetapi rumah yang di dalamnya maksud abadi-Mu di kekekalan Engkau nyatakan. Ketika Engkau menyatakan rumah itu seperti yang Engkau demonstrasikan kepada Daud dan juga kepada Salomo, rumah bait Allah yang pertama, yang secara fisik tempat-Mu berdiam, yang kemudian dinyatakan di dalam gereja, di tempat setiap orang percaya berkumpul. Itulah sebabnya dari sekian banyak rumah-Mu di dunia ini, kami mempercayakan, menyerahkan tempat ini, dan kami rindukan Engkau berdiam di tempat ini. Jangan tinggalkan tempat ini sedetik pun ya Tuhan. Itulah sebabnya agar setiap kami yang datang ke rumah ini mengalami lawatan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau angkat pergumulan mereka, yang mengalami berbagai masalah-masalah Engkau urai masalah mereka. Dan rumah ini bukan saja rumah doa, tapi juga rumah roti. Ketika di tempat ini kami mendemonstrasikan gaya hidup gereja mula-mula berbagi. Itulah sebabnya yang kurang akan dicukupkan yang berkelebihan. Yang berkelebihan akan memandang Tuhan bahwa dia sanggup menjadi berkat. Dan kami percaya di tempat ini juga mengalami pembentukan karakter dan mencetak para pemimpin, khususnya para remaja dan pemuda yang dipersiapkan menjadi generasi penerus gereja di masa depan. Itulah sebabnya Tuhan, dalam banyak hal kami yakin dan percaya ketika Engkau menyatakan firman-Mu, naiklah ke gunung, bawalah persembahan agar rumah itu didirikan, dan kami telah menyatakannya di tempat ini. Kiranya ini menjadi persembahan kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu banyak orang yang ingin mendirikan rumah ibadah, ingin mendedikasikan sesuatu kepada Engkau dari kelebihan-kelebihan mereka, kelebihan-kelebihan harta mereka yang ingin mereka bangun rumah Tuhan. Tetapi sama seperti kepada Raja Daud, Engkau tidak berkenan. Engkau hanya berkenan kepada Raja Salomo. Itulah sebabnya Engkau berkenan kepada kami yang papa ini, yang miskin dan berkekurangan ini, yang dalam banyak hal kami masih bersekolah, kami belum mempunyai penghasilan, tetapi kami telah dan mau di dalamnya Tuhan membangun rumah ini. Kami mempersembahkan tubuh, diri dan jiwa kami. Kami mengorbankan seperti Engkau telah mengorbankan kepada kami penebusan, sehingga kami mengalami kesembuhan, keselamatan, pemulihan, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya segala bentuk kuasa-kuasa iblis jahat yang merintangi kami bertumbuh di dalam Tuhan, melayani Engkau, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami hancurkan roh pemecah belah, kami hancurkan roh kemalasan, kami hancurkan roh intimidasi, kami hancurkan roh kesombongan, kami hancurkan segala roh yang bukan bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mau terus dibentuk dengan rendah hati, sehingga kami menjadi berkat, sehingga kami menjadi gereja yang hidup, sehingga kami bukan sekedar beragama Kristen, tetapi kami Engkau pakai dengan lem roh dan kebenaran melayani Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya Engkau memberikan kami hikmat untuk berjaga-jaga senantiasa. Sebab hari-hari ini berlalunya begitu cepat.
Itulah sebabnya Tuhan, kami mau membuat satu komitmen yang tegas kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menyalibkan diri kami untuk kesenangan dan kemuliaan. Itulah sebabnya dari tempat ini kami menyerahkan semua apa yang kami miliki. Kami tidak hitung-hitungan dengan tenaga energi kami. Kami tidak hitung-hitungan dengan persembahan yang pernah kami lakukan di rumah ini. Kami tidak hitung-hitungan dengan segala pengorbanan perjuangan kami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu sematalah yang memampukan kami seperti hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Engkau terus memperlengkapi kami sebagai tubuh-Mu yang hidup, yang berfungsi sebagai mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Itulah sebabnya Engkau adalah kepala di atas gereja ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi pergumulan-pergumulan di gereja-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan yang sakit. Tuhan sembuhkanlah mereka sebagai tanda Engkau bernaung, tanda bahwa Engkau berkuasa, berotoritas atas hidup mereka yang sakit dan pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Sarah Cinhiao. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu saudari kami Leni dalam nama Yesus. Juga Nyok Sinyo. Dan juga kami serahkan Tuhan Maria yang saat ini ada di rumah sakit, agar Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Kami teringat bersama dengan kami Abda Ibu Nurlia berumah Nurung dari Maratewe beserta ibu dan juga putrinya. Kami berdoa berkatilah mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Nurlia. Sakit penyakitnya kami percaya telah Engkau sembuhkan dan tidak ada berdiam dalam tubuhnya. Dan saat ini dalam proses kemoterapi. Kami berdoa gunakanlah ini Bapa sebagai alat penyembuhan total dalam tubuhnya. Tolonglah dia Bapa. Kami mempercayakan sepenuhnya bahwa kuasa kesembuhan telah Engkau berikan kepada ibu kami ini. Engkau memberkati dan hatinya terus milik-Mu. Kami mempercayakan pekerjaannya sebagai PNS di Rumah Sakit Muara Tewe, berkati juga Tuhan. Yang kemudian diteruskan oleh putranya yang akan menjadi PNS di sana. Tuhan tolonglah upaya dan segala cara, dan yang akan ditentukan proses menjadi PNS, berkatilah dia di sana Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian dengan putrinya yang sedang kelas 3. Kami mempercayakan agar cita-citanya yang Kau berikan Tuhan. Dia rindu masuk kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, berkati. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami menyerahkan untuk orang tua atau opung yang datang dari Pekanbaru ini. Tambahkan umur yang panjang juga kepadanya, supaya dia menjadi berkat di usia tuanya, bahkan menjadi alat di tangan Tuhan, membawa banyak orang yang putus asa kepada Tuhan. Kami mempercayakan begitu banyak talentanya yang Kau berkati Tuhan. Berkati untuk suami Ibu Nurlia yang ada di Batu Licin. Berkati di daerah tambang itu, kami percaya jagalah jiwanya. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala masalah-masalah, baik dengan pimpinan ataupun dengan rekan sekerja, bahkan dengan para bawahannya. Berkatilah kemana dia berada Tuhan, jaga pelihara. Kami mempercayakan dia dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu. Kami juga terus berdoa menyerahkan semua jemaat yang dalam keadaan pemulihan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Ibu Monik, dan juga kami menyerahkan Ibu Melani, serta kami mempertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu penyembuhan dari saudara kami Uda, Allegra, dan juga kami menyerahkan penyembuhan dari Ibu Sari, serta kami mempertaruhkan jemaat-jemaat yang sedang lemah fisik, agar Engkau pulihkan, khususnya menjelang masa prapaskah terakhir, agar tidak ada satupun gangguan bagi kami mengikuti Paskah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat dalam tangan kuasa-Mu, khususnya mereka yang telah menyerahkan persepuluhan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk
Yohanes Geisler, Sosen, dan Freddy Simanjuntak dan NN, serta yang menyerahkan persembahan ucapan syukur untuk Zulina Zega, Werning Warubu, dan janji iman dari keluarga Bapak M. Tampu Bolon, baik untuk kas gereja dan PPLPG, serta persembahan dari Ibu Rispor Gawati dari Australia untuk PPLPG, agar kiranya renovasi ini dapat berjalan Tuhan, agar pendeta pada bulan April atau Mei sudah bisa tinggal di sebelah daripada ruang ibadah ini, agar kiranya juga terrealisasi renovasi pemasangan keramik lantai dan juga pemasangan toilet. Kami berdoa belas kasih-Mu sehingga tidak lagi mengontrak di Jalan Esparman 1. Kami berdoa Bapa, perlengkapi juga lah rumah ibadah ini dengan satu lagi mimbar yang dibutuhkan. Kami mempercayakan agar semua kelengkapan-kelengkapan ibadah ini terrealisasi. Kami mempercayakan upaya kami semua jemaat. Dengan keterbatasan kami bisa membagikan, men-sharingkan kepada keluarga atau siapa saja kenalan yang kami tahu. Sehingga di rumah ini semakin sukacitalah kami beribadah. Juga kerinduan kami untuk 2 orang yang telah mempersembahkan AC, 2 unit AC. Kami rindukan agar Tuhan terus ketuk hatinya agar dapat dipersembahkan. Dan kami merindukan Bapa di tempat ini dipasang 2 unit AC lagi sehingga kami dapat beribadah, tidak menimbulkan polusi suara ke tetangga kami ya Tuhan. Demikian dengan tempat perparkiran yang akan pemasangan galang dan pengurukan, ada begitu banyak kebutuhan Tuhan Yesus. Kami berseru dari tempat ini di dalam nama Yesus. Engkau kepala gereja, Engkau sanggup mengadakannya Tuhan. Pakai kami semua Bapa di surga, dan kami mengucap syukur atas setiap jejak yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga mulai 7 Januari kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah-ibadah berikut yang akan dijelang. Engkau memberkati, dan kami menyerahkan semua kami yang hadir hari ini. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak yang boleh terus remaja bergabung di tempat ini. Kami menyerahkan untuk adik kami Vincent. Tuhan memberkati dia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menolong dia. Memberkati dia sehingga dia menjadi sinar yang bersinar di tengah keluarganya. Terang yang bersinar di tengah keluarganya. Pakai dia dengan masa depan yang gemilang. Kami menyerahkan juga Bapa di surga untuk Helsa yang ikut beribadah dengan kami. Engkau memberkati pertumbuhannya. Kami mempercayakan masa depannya, dan kami mempercayakan kedua orang tuanya. Kami berdoa Tuhan berkatilah keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempercayakan semua petiga ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari jemaat mempersiapkan diri, kita naikkan pujian kita seperti yang tahun ini. Pada bait yang terakhir kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang
selamat. Ya, rasakan hidup ini kuletakkan. Musik saja kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apakah hari ini adalah diri kita yang baru? Yang lama itu tentu kita tinggalkan. Kita mau bersama dengan Yesus seperti Sakeus. Ada perubahan baru ketika bertemu Yesus. Hari ini engkau bertemu Yesus, buatlah satu komitmen perubahan baru jika belum pernah ada. Jika sudah ada, nyatakan tekad yang kuat di dalam Tuhan. Katakanlah, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Amin. Tiada noda dan celah, Haleluya. bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Haleluya. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan. Sekarang hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku relakan pada Yesus-Mu yang Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, pujian ini adalah doa kami. Kami hanya mengikuti jalan hidup kami sendiri, seolah-olah kami punya hidup, kami menjadi Tuhan atas hidup kami. Kami tidak pernah meletakkan ego kami di bawah kaki salib-Mu. Kami jarang sekali merenung dalam kehidupan kami bahwa tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia. Apa yang ada dalam diri kami itu fana Tuhan. Yang Kau minta dari kami adalah pertobatan hati kami. Engkau yang datang kepada milik kepunyaan-Mu, tapi kami menolak Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biar kami belajar dari seorang pribadi, yaitu Sakeus. Bahkan dalam lingkup sosialnya dia dibenci, dihujat,
oleh orang dan lingkungan sekitarnya. Tetapi dia punya hati yang rindu mencari Tuhan, sehingga pertobatan itu terjadi dalam hidupnya. Demikian Tuhan, kami rindu belajar pada hari ini dalam ibadah ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang telah mengizinkan kami untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berjumpa pribadi dengan firman-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi satu kekuatan kami menjadi pribadi yang baru dan bersih di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan mohon pertolongan Tuhan di dalam waktu dan jam yang penting pada ibadah ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan, membaca dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya ada bagian-bagian yang saya garis bawahi di sini karena hal ini penting sekali. Kisah Zakeus ini adalah kisah yang dari anak kecil sekolah minggu sampai dewasa. Itu adalah kisah yang sangat-sangat mengena di hati. Karena apa? Mengena di hati sudah jelas karena secara fisik dia udah kelihatan terpatri di pikiran kita. Zakeus, orang pendek, kecil betul dia, ini orang pendek. Tapi kalau orang pendek, orang kaya itu biasa perutnya besar, ya kan, banyak makan gitu. Nah, Zakeus ini sangat terpatri di hati kita semua. Mulai dari sekolah minggu saya berulang-ulang dengar kisahnya Zakeus ini sampai kemudian saya dewasa. Saya baru mengerti mengapa Tuhan mengunjungi spesial Zakeus ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita membuka dan membaca Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membaca silih berganti. Saya ayat yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan ayat yang kedua, demikian sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca dan perhatikan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanggil orang Arab untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus sangat terpesona sekali dengan orang ini.
Sementara orang bersungut-sungut dan mengatakan bahwa Sakeus itu orang berdosa. Saya terharu sekali dengan keterbukaan Tuhan Yesus yang berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini anak Abraham. Siapa sebenarnya Sakeus, jemaat sekalian? Sakeus itu berasal dari kata Ibrani Sakaios, yang artinya itu berintegritas, bersih, murni, tulus, dan saleh. Tapi berbeda sekali dengan kelakuan dan kehidupannya, bahwa dia adalah seorang pemungut cukai yang bahkan memungut cukai lebih daripada ketentuan umum. Itu sebabnya orang-orang di sekitarnya tidak menyukai dia dan bahkan membenci serta menghujat dia ketika dia lewat atau ketika dia makan di mana, di restoran mana, ataupun dia melakukan segala kegiatan. Orang membenci dia walaupun mereka tidak pernah tahu dan tidak mengenal siapa itu Sakeus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah kadang kita juga diperlakukan sama seperti Sakeus di tengah lingkungan kita? Orang tidak mengenal kita, tapi bisa membenci kita. Tanpa alasan orang itu hanya tahu sedikit tentang kita, seolah-olah tahu semua tentang kita. Siapa orang yang tidak frustrasi dengan keadaan seperti itu, Bapak Ibu? Mungkin anak-anak muda akan berkata, aku harus sukses, aku harus berhasil, supaya aku perlihatkan kepada orang bahwa aku ini orang penting. Sebenarnya doa demikian itu tidak salah, tetapi doa demikian seolah hanya ingin menunjukkan kepada orang siapa diri kita dan ego kita. Namun kita di sini bertemu dengan satu pernyataan daripada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang pertama aja Yesus sudah masuk ke Yeriko. Dia melintasi kota itu, jalan terus melintasi kota itu. Ini garis bawah, Bapak Ibu. Sakeus ada di kota itu. Jadi Tuhan Yesus punya maksud. Walaupun dia harus ke Yerusalem, harus melewati Yeriko, tetapi dia jalan terus melintasi kota itu untuk apa? Untuk bertemu dengan orang yang gak penting itu, yang bernama Sakeus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu kisah dalam kehidupan setiap orang, bahwa di dalam kehidupan kita tidak pernah Tuhan tidak mempersiapkan bertemu dengan saudara dan saya. Indonesia ini kan jauh sekali, saudara sekalian, dari Injil atau the gospel. Jauh sekali, karena gospel itu terjadi di dataran timur di Yerusalem sana, kemudian masuk ke benua-benua Eropa, dan barulah Indonesia itu adalah benua terakhir mungkin. Tapi saudara, tahukah saudara, Tuhan Yesus melintasi saudara dan saya ini ditunggu Tuhan Yesus sampai dia bertemu dengan kita semua. Dari saudara masih di dalam kandungan ibu, Tuhan Yesus itu tunggu saudara. Lama kan saudara? Kalau ada seorang yang penting menunggu di depan pintu kita, kita gak buka-buka. Kita yang keterlaluan, betul? Sudah tahu dia orang penting, kenapa kita tidak siap-siap menyambut? Tetapi Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu oleh kita. Dia menunggu sekian tahun supaya bertemu dengan kita. Dia melintasi waktu demi waktu, generasi demi generasi.
Supaya apa? Supaya berjumpa pribadi dengan kita. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu saya garis bawahi di sini, Tuhan, tanpa Injil aku ini menjadi orang berdosa yang akan mati dengan sia-sia. Tanpa Injil aku akan menjadi orang yang terus memikirkan uang, cuan, jien. Tujuan hidupku cuma itu, materi. Tetapi Tuhan Yesus rela, dia melintasi kota itu, jalan terus, supaya dia berjumpa dengan seorang yang tidak pernah masuk dalam pikiran, bahkan murid-muridnya gak pernah pikir. Ngapain gitu loh Tuhan Yesus. Itu orang udah di mata masyarakat sudah gak baik. Buat apa bertemu dengan orang tersebut? Untuk apa bertemu dengan Sakius? Tapi saudara, tahukah saudara, Sakius itu orang Yahudi yang bekerja dengan orang Romawi, dan mereka menyebutnya sebagai orang kafir karena bekerja kepada pemerintah yang merupakan pemerintah yang durjana di mata mereka karena sudah menjajah orang Yahudi. Saudara sekalian, jelas di sini dia sangat-sangat terpinggirkan, saudara. Karakter Sakius mungkin di mata orang adalah cinta uang. Memang betul dia cinta uang karena hidupnya hanya untuk uang. Dia bekerja, mungkin kalau bisa 24 jam lebih atau 26 jam, dia akan bekerja 26 jam. Dia bekerja keras hanya untuk apa? Untuk cinta uang. Selain cinta uang, saya melihat beberapa referensi daripada Alkitab mengenai karakter Sakius. Dia orang yang pelit, menggenggam tangannya. Bahkan dia kemungkinan besar dia pelit karena apa? Karena dia merasa nggak diterima oleh masyarakat. Jadi untuk apa dia berbuat baik untuk masyarakat? Toh dia juga sudah tidak diterima, bukan? Selain itu dia adalah orang yang serakah. Bahkan disebut di dalam beberapa tulisan, dia adalah orang yang galak, dia orang yang jahat, yang pemarah, dan tidak berperi kemanusiaan. Mungkin kalau dia melihat ada beberapa orang miskin, karena dia disebut sebagai orang kaya, beberapa orang miskin di halamannya dia usir dan tidak berperi kemanusiaan. Apakah orang itu sakit, apakah orang itu membutuhkan sesuatu, dia tidak peduli. Namun saudara yang terkasih Tuhan, sebagai orang yang terpinggirkan dari masyarakat, ia berusaha, saudara, untuk melihat Yesus akan datang lewat ke kota Yeriko ini. Saya yakin Sakius banyak mendengar berita, apalagi terakhir berita yang terbaru, bukan terakhir, yang terbaru adalah penyembuhan seorang buta di dekat Yeriko yang bernama Bartimius. Bartimius yang buta dari lahir bisa melihat lagi karena Yesus. Berita itu sampai ke Sakius. Dia mendengar, dia banyak cari info. Kalau zaman sekarang kita cari info di Google, saya yakin kalau dia punya Google, dia akan cari, searching di Google, siapa sih ini Yesus? Dan dia yakin seseorang yang bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir itu cuma Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang kepada dia, dia berkata, Tuhan mampir ke rumahku. Tuhan dia sebut, bukan Yesus seorang nabi, bukan. Tapi dia menyebut sebagai Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Blaise Pascal, seorang filsuf, dia berkata, ada sebuah lubang kekosongan di dalam hati manusia
yang tidak akan dapat diisi oleh apapun juga selain oleh Tuhan. Sebelum manusia itu bertemu dengan Tuhan, dia akan selalu merasa kurang dalam hidupnya. Kalau saudara merasa aku udah puas kok, aku udah cukup, itu berarti saudara belum mengerti apa itu pertobatan. Pertobatan itu bukan berarti saudara datang ke gereja dengan pakaian yang rapi, dengan ibadah, perjamuan kudus dan sebagainya. Itu memang ibadah. Tetapi ibadah yang benar itu adalah hati yang hancur, kata Tuhan. Aku tidak menyukai ibadah kata cara ibadahmu saja. Tapi yang terlebih penting adalah hati kita yang bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang Tuhan itu tidak tertipu dengan segala tata cara kita. Kalau kita mau ibadah dengan tata cara kita yang sangat disiplin, saudara sekalian, saudara kalah dengan saudara seberang kita. Mereka bisa ibadah itu 5 waktu, bisa sahur saudara. Saudara tahu jam sahurnya mereka itu antara jam 3 sampai jam 5. Lebih daripada itu dia nggak bisa puasa hari itu. Itu jauh lebih disiplin daripada kita. Berpakaiannya mereka jauh lebih hormat daripada orang Kristen zaman sekarang. Di sini sobek, ya kan? Kalau berpakaian kita ya apa adanya, namanya kita mau berpakaian. Tapi saudara kita dari seberang berpakaian itu sangat hormat sekali kepada Tuhannya. Kalau bicara soal tata cara, jauh lebih hebat mereka daripada kita, betul? Tuhan tidak menyukai tata cara kita. Karena Tuhan tidak pernah tertipu dengan tindakan kita. Tapi Dia menginginkan hati kita. Oleh sebab itu, benar sekali seperti Blaise Pascal berkata, ada sebuah kehausan akan Tuhan dalam hati manusia yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga. Hartamu yang melimpahkah? Anak-anak yang sukseskah? Rumah tanggamu yang baik-baikkah? Tidak bisa memuaskanmu sebelum engkau berjumpa dengan Juru Selamat. Amin. Hanya hati kita bisa diisi oleh Tuhan. Itu seperti bicara soal habitat, saudara. Ikan tanpa air itu berarti dia tidak hidup dalam habitatnya dan dia akan mati. Demikian juga dengan kita. Kita tanpa Tuhan, Tuhan itu habitat kita. Dialah atmosfer kita. Tanpa Tuhan kita akan mati. Memang benar saudara sekalian. Sakeus sangat tahu hal ini saudara. Dia menyadari ada yang kurang dalam hidupnya. Aku sudah memiliki segalanya. Sebagai orang Yahudi, aku orang Yahudi yang kaya. Bayangkan saudara, tidak ada di zaman itu orang Yahudi yang kaya, hanya Sakeus. Tapi dia tidak puas dengan semua pencapaiannya itu. Karena apa? Karena dia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan hatinya selain Tuhan datang kepada dia. Oleh sebab itu dia berlari-lari mendahului rombongan yang semua mengerumuni Tuhan Yesus. Dia lari, dia tahu bahwa Yesus dan rombongannya akan lewat ke jalan ini. Dia naik ke pohon ara, saudara sekalian. Pohon ara juga memiliki sifat-sifat khusus secara rohani. Saya tidak bisa ceritakan di sini karena nanti khotbahnya akan jadi panjang. Tetapi pohon ara ini penting sekali, saudara sekalian. Pohon ara sering mewujudkan, secara garis besar saya mau katakan, mewujudkan hati yang remuk redam, yang sudah tidak punya arti, yang harusnya mati, tapi Tuhan bisa tumbuhkan pohon ara itu. Demikian juga dengan kehidupan Sakeus. Dia naik ke pohon ara itu, saudara sekalian. Saya tahu orang yang kecil, maksudnya bukan kecil ya, pendek itu bukan kecil. Mungkin berat badannya melebihi kita. Dia naik ke pohon itu susah payah, benar? Lah yang langsing aja susah kita mau naik pohon. Ini orang gemuk,
ya kan, orang gemuk dan diperlihatkan bahwa Sakyus mungkin tidak lincah lagi karena dia sudah berumur kan. Dia bukan anak muda seperti saudara sekalian, tapi dia sudah berumur, dia harus naik ke pohon. Untuk apa? Karena dia melihat bahwa bersama dengan rombongan melihat Yesus tidak mungkin, impossible. Jadi dia naik ke pohon. Dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Tuhan Yesus melihat ke atas. Tidak perlu Sakyus teriak-teriak, Yesus, Yesus aku di sini. Gitu. Enggak. Tapi Tuhan Yesus melihat ke atas saudara sekalian dan berkata, Sakyus turun. Kok bisa tahu namanya? Iyalah Bu Novi, dia kan Tuhan. Maksud saya saat itu kan Yesus bukan hanya Tuhan, dia sebagai manusia. Kok bisa tahu? Sakyus turunlah. Saya yakin Tuhan Yesus bertanya di sekitarnya dan semua orang mengenal orang itu. Dia nggak memakai keilahiannya, nggak perlu, karena dia tahu orang yang seperti itu kebutuhannya adalah kebutuhan khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam melayani jemaat kita harus belajar berempati dengan kebutuhan orang. Ada orang-orang itu jemaat-jemaat itu berkebutuhan khusus, saudara sekalian. Seperti Tuhan Yesus berkata, Sakyus turun, saudara sekalian. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara garis bawahi kalimat ini, aku harus menumpang di rumahmu. Hah? Muridnya di sana. Yang benar aja tuh. Tuhan Yesus, kenapa dia bilang harus menumpang? Kita kan mau ke Yerusalem. Kenapa harus numpang-numpang sekali? Ini buang-buang waktu, buang waktu. Saudara, belajar melayani jemaat itu yang berkebutuhan khusus, jangan selalu melihat jam. Kalau saudara terus melihat jam, saudara nggak akan berhasil melayani orang tersebut. Saudara bersama dengan orang itu, melihat keadaannya langsung, mendengar informasi tentang orang itu, apa yang harus kita lakukan untuk orang tersebut, itu namanya pelayanan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya lanjutkan kembali. Sakyus ini saudara sekalian, dia dengan bergegas dia turun dan menerima Yesus. Saudara, ayat di dalam Injil Lukas ini dikatakan dengan sukacita dia menyambut Yesus. Saudara, hatinya tuh sudah terbuka. Buktinya dia tidak malu. Waduh, ketahuan semua ini boroknya saya gitu kan. Yesus sudah tahu ini, dengar dari orang-orang. Tetapi saudara yang terkasih, kok ada gambar ini bagus sekali inisiatifnya. Saya nggak kasih nih. Pak Pendeta ini mungkin kasih. Saudara sekalian, saya yakin dan percaya Sakyus itu sudah punya hati, mempersiapkan hatinya saudara sekalian dengan sukacita. Yesus mau ke rumahku, waduh luar biasa. Saya senang sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dari rumah mandi, berpakaian rapi, make up sedikit bagi wanita, mau datang ke gereja saudara. Sampai di gereja ingat sesuatu, kita bersungut-sungut. Datang kepada Tuhan bersungut-sungut, ini Sakyus sukacita loh saudara. Saudara dan saya itu lebih dari Sakyus bukan? Kalau datang ke rumah Tuhan, usahakanlah paling tidak senyum kepada 10 orang. Sudahkah saudara lakukan? Kalau belum, dicoba. Nanti hati saudara tiba-tiba menjadi gembira dan sukacita. Kalau saudara datang tidak ada senyum, Bu Evi aja dicemberutin. Jangan harap saudara ada sukacita di hati. Nggak akan ada. Saudara dari rumah, nggak penting saudara berpakaian rapi, nggak penting bagi Tuhan. Yang penting hati sukacita. Ketemu orang senyum paling tidak 10 orang, minim 10 orang. Kalau di sini ada 20 disenyumin. Lah kan pegel Bu. Biar pegel nggak apa, nanti kita pijit-pijit sedikit ya kan. Saudara pulang ke rumah saudara sukacita. Padahal hutang belum selesai tuh, belum lunas tuh. Sukacita loh saudara. Karena apa? Karena di hatimu itu saudara
bertemu dan berjumpa pribadi dengan Yesus. Saudara perhatikan di situ. Dia merasakan, saudara. Sakius merasakan. Walaupun semua orang bersungut-sungut, dia nggak peduli. Sakius itu mungkin sudah hilang urat malunya gitu. Udah putus. Karena apa? Karena dia bertekad ketemu dengan Tuhan. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, katanya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekitarnya. Ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini bukan main-main, saudara. Habis bertemu Yesus, dia PR-nya banyak. Karena dia harus hitung itu siapa yang dirugikan. Dia akan ganti 4 kali lipat, saudara. Ini PR. Orang ketemu Tuhan Yesus sudah sukacita, sampai di rumah dia hilang sukacitanya. Karena apa? Dia tidak mengerjakan PR-nya. PR-nya adalah hidup dan berbuat baik kepada orang lain. Dia melayani sesamanya, dia melayani Tuhan. Saudara sekalian, saya mengantar catering sahur. Di tepi jalan saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sangat menyedihkan. Karena jam 3 pagi itu dingin, saudara sekalian. Saya jam 3 pagi ke Sungai Andai, ke beberapa tempat untuk mengantar sahur. Saya melihat mereka. Ada teman saya berkata, buat apa menolong mereka, Bu Novi? Bu Novi nggak tahu, mereka tuh kaya-kaya sebenarnya. Pura-pura miskin aja, minta-minta gitu. Saya tidak peduli. Saya mau berbuat baik, saya berbuat baik saja. Kenapa saya mesti pusing pikirin orang itu kaya kayak apa? Orang, apalagi orang Banjar, maaf. Orang Banjar itu terkenal dengan jaimnya, jaga image, ya kan? Kalau saudara ketemu orang Banjar, kemudian orang Banjar yang kaya itu, dia berpura-pura jadi miskin. Miskinnya kelihatan, medoknya saudara. Nggak bisa. Dia nggak bisa jadi orang miskin. Karena apa? Karena dia jaga image. Saudara kasih dalam Tuhan, kita nggak peduli orang itu miskin atau kaya. Dia ada di pinggir jalan nih. Bahkan sudah dicek badannya. Jadi manusia perak. Supaya apa? Supaya orang perhatikan dia, saudara. Orang bisa bersedekah untuk mereka. Dapat dari mana mereka makan untuk sahur, saudara sekalian? Mereka harus makan di jam segitu, saudara sekalian. Nggak ada makanan, maka mereka berdiri di pinggir jalan memohon sedekah pada orang yang lewat. Bapak Ibu yang terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan saudara, kalau saudara mau berbuat baik, tidak usah tunggu komando orang lain. Itu dorongan Roh Kudus dalam hidupmu. Apa yang kau punya, itu bukan milikmu. Bahkan hidup dan badan kita pun bukan milik kita. Sakius tahu dengan betul bahwa dia bukan miliknya dia. Tapi Yesus yang bisa memuaskan hatinya adalah Tuhannya dia. Aku tidak mau lagi jadi Tuhan. Aku mau Yesus yang jadi Tuhan atas hidupku. Saudara yang terkasihan Tuhan, saya percaya Yesus tidak pernah mendorong Sakius untuk mengembalikan hak-haknya orang miskin. Tidak ada pembicaraan Yesus berkata, nanti kalau kamu sudah bertobat seperti ini, kamu kasih ya persembahan ke orang-orang. Enggak pernah. Tidak ada dalam tulisan di sini. Tetapi saya percaya dan yakin, inisiatif itu timbul dari hati Sakius. Karena apa? Karena itulah yang diinginkan Yesus dalam dirimu. Saudara tahu apa kehendak Tuhan Yesus dalam dirimu pribadi? Cari tahu. Jangan terus berurusan dengan hidupmu yang selalu berkata bahwa aku bisa, aku sanggup. Tanpa Tuhan pun aku sanggup. Saudara yang terkasihan Tuhan, betapa indahnya hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Saya selalu terharu dengan kisah Sakius ini, karena Sakius sebenarnya penggambaran kami orang berdosa yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan.
dan diberi kesempatan kedua. Saudara, tahukah saudara, jika ada kesempatan kedua, itu berarti hidup saudara berharga. Kalau tidak punya kesempatan lagi, itu artinya saudara dibuat nol. Dosa saudara tidak terselesaikan, masalah saudara tidak terselesaikan. Tetapi jika ada kesempatan dari Tuhan, hari ini kita bertobat di hadapan Tuhan, saudara yakin dan percaya, Yesus yang mampu memuaskan hati kita. Biarlah keselamatan juga terjadi pada rumah kita, karena kita ini pun anak Abraham. Mari kita mengucap syukur untuk hak istimewa kita menjadi anak-anak tebusan. Haleluya. Kita tunduk kepala. Mari masing-masing membawa hati di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini sudah tidak pernah berpikir, untuk apa kisah Sakius ini ada di dalam Alkitab. Dia orang Yahudi yang terhilang. Dia anak Abraham yang terhilang. Tetapi saudara sekalian, dengan kasih yang besar, Yesus mencari Sakius dan dia menumpang di rumah Sakius, yang membuat Sakius, kebahagiaan Sakius adalah kebahagiaan yang tidak terbayar oleh uang sebanyak apapun. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita nyanyikan pujian ini, Ku telah mati. Kita menyanyikan pujian ini, refrennya saja. Ku telah mati dan tinggalkan sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita. Karena Tuhan akan menggantikan yang sia-sia itu menjadi sesuatu yang bermakna, yang bersifat kekal. Ku telah mati. Tolong ditampilkan di layar. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Pada mesra-Mu ya Tuhan. Dan tak berarti seperti yang Kau ingini. Yang Kau ingini. Ku telah mati dan karena Yesus sudah menyediakan yang seperti saudara. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Minta dengan hormat Saudari Patrick untuk berdoa bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, berarti nama-Mu yang bersama-sama
boleh mengalami pertobatan yang sejati sama seperti Yesus ya Bapa. Kami menyadari bahwa terkadang kami tidak akan berbuat apa-apa. Tuhan, untuk tindakan selanjutnya kami serahkan dalam kasih kami, dan kami berdoa untuk Ibu Evangelis Novia Daud yang telah menyampaikan dalam firman-Mu. Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa hidupnya pakai dimanapun Ibu ini pergi dan melangkah, biarlah keluar masuknya diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami mendengar diberkati oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan mengingatkan kita dengan sabdanya berkata, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Jika ada yang mau menyaksikan karya Tuhan, pengalaman di dalam iman, berbagi kepada kita, boleh menyaksikannya. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena firman-Nya juga berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi, memuji Tuhan, menyatakan bahwa Yesus kekasih jiwa kita. Kita percaya kepada-Nya, karena kasih-Nya kita boleh ditemui. Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwa, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, ku akan harum pujian kepada nama-Mu. Katakan dengan kerendahan, puji dengan bergabung. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Ku. Musik memuji Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan harum pujian tinggikan nama-Mu.
syukur kami Bapa atas kesempatan mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Sebab kami ingat satu hal, bahwa Engkau telah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Engkau mati menggantikan kami manusia berdosa. Engkau naik ke surga menjanjikan tempat disediakan bagi kami. Dan kami berada di tengah dunia, Roh-Mu memelihara menjagakan kami sebagai tanda meterai bahwa kami milik Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami meyakini dan percaya tidak ada satupun di dalam diri kami yang tidak bersumber dan datangnya daripada Tuhan. Oleh karenanya kami mengembalikan menjadi kemuliaan yang seharusnya untuk-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat yang mempersembahkan untuk kas gereja, sehingga operasional gerejamu makin dewasa dan makin bertambah baik dan mandiri. Demikian juga dengan persembahan-persembahan marturia, dalam bentuk mereka mempersembahkan janji iman dan ucapan syukur, serta persembahan koinonia, mereka mempersembahkan persembahan persepuluhan mereka. Kami serahkan itu semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Dan yang belum berkesempatan, kami percaya Tuhan akan memberi kemampuan untuk mempersembahkan yang terbaik. Peliharakan semua pekerjaan usaha jemaat-Mu. Peliharakan juga kesehatan kami semua. Dan peliharakan juga Bapa iman kami. Dan semua doa yang kami naikkan kepada Engkau siang dan malam. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, serahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi pada kita selesai, Tuhan memberkati.